Karikatur C. Ini merupakan buku terbaru edisi ke-6 SI Academy. Jadi ini merupakan kurikulum mandiri kita. Kita menjadikan buku Karikatur C sebagai kiblat atau sebagai bahan ajar, pedoman atau landasan dasar belajar bahasa Turki utama di SI Academy. Kita sekarang akan belajar alfabet bahasa Turki. Di sini kita diberikan informasi bahwa alfabet bahasa Turki atau Turkce alfabesi memiliki 29 huruf yang pembagiannya terdapat huruf vokal dan konsonan. Terdapat 3 huruf yang tidak ada dalam bahasa Turki, yaitu Q, W, dan X. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa kita ada Q, W, dan X, gitu kan. Tapi di dalam bahasa Turki, di dalam abjad Turki alfabesi ini, tidak ditemukan alfabet atau huruf Q, W, dan X tersebut. 3 huruf ini tidak ada dalam bahasa Turki. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada pembagian huruf, kita coba bareng-bareng untuk ulas bagaimana kita bisa melafalkan huruf demi huruf dengan pelafalan yang baik, ejaan yang baik, hingga nanti kita bisa memiliki kemampuan baca atau reading okuma yang baik. Ya, karena setiap huruf itu tentu harus penting dibaca dengan baik, dengan benar. Kita akan berikan contoh dari huruf ke huruf satu per satu, kemudian nanti teman-teman bisa mengikuti. Kita akan berikan contoh dulu untuk pelafalan yang betul, yang benar. A seperti biasa A, B seperti biasa B. Kemudian di sini ada 2 huruf C, teman-teman. Ada huruf C yang tidak ada ekornya, ada huruf C yang punya ekor. Huruf C yang tidak ada ekornya, seperti huruf C kita, itu dibaca J, teman-teman semuanya. Ya. Sedangkan huruf C yang memiliki ekor, itu dibaca normal, seperti huruf C-nya bahasa Indonesia. Jadi seperti terbalik. Maka teman-teman perlu berhati-hati di sini. C yang tidak ada ekor dibaca J, C yang punya ekor tetap dibaca C. Kemudian lanjut ada huruf D seperti biasa, E seperti biasa, masuk ke huruf F, di bahasa kita sebutannya huruf F. Tapi kalau dalam bahasa Turki itu dibalik, jadinya V. Kemudian huruf G seperti biasa. Kemudian ada huruf G yang memiliki tanduk di atas. Apa itu namanya yumuşak G? Yumuşak G. Yumuşak G. Yumuşak G ini ketika ditulis dia ada, ketika dibaca dia tidak ada. Jadi tidak dibaca, dileburkan ketika sudah mulai masuk dalam satu kata, huruf yumuşak G terlihat, tapi nanti dia tidak dibaca. Dia akan dileburkan. Ya, jadi huruf yumuşak G ini tidak dibaca ketika dalam satu kata. Ingat, G-nya ada tanduknya di atas, ada lengkungannya di atas. Lanjut, ada huruf H. Kalau kita di Indonesia nyebutnya H, tapi kalau di Turki rata-rata itu semuanya jadi vokalnya terdengar seperti E ujungnya gitu ya. H. Kemudian ada 2 huruf I, teman-teman. Ada huruf I yang tidak memiliki titik, ada huruf I yang memiliki titik. Huruf I yang tidak memiliki titik itu dibaca seperti E. Perlu diperhatikan, ini sering menjadi kelemahan peserta ataupun hal yang terus dipermasalahkan, ya, menjadi sebuah tantangan bagi para peserta pemula. Mengapa? Karena di bahasa Indonesia kita memiliki 2 pelafalan yang sama dalam satu huruf. E bisa disebut E, bisa disebut E. Mengajar bukan mengajar. Membeli bukan membeli. Teman-teman perlu banyak-banyak mengingat bahwa sekarang kita sedang belajar bahasa Turki nih, bukan belajar bahasa Indonesia, bukan belajar bahasa Inggris. Otomatis ketika kita melafalkan huruf-hurufnya kita perlu memperhatikan supaya tidak salah. Kita harus ingat, kita sekarang sedang belajar bahasa Turki. Seperti itu ya. Jadi I yang tidak bertitik dibaca E.
I yang bertitik bagaimana? Normal, tidak ada masalah. I. Lanjut, huruf J seperti di bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Turki dibacanya J. Ada desisan sedikit di awal. Kalau misalkan teman-teman lempeng bacanya huruf J, apa bedanya sama huruf C yang tidak berekor? Ya kan? Otomatis kita bisa harus membedakan cara membaca antara huruf C yang tidak berekor dengan huruf J asli. Karena C yang tidak berekor dibaca J, sedangkan J-nya langsung dibaca J. J. Seperti itu. Huruf K dibaca huruf K, huruf L dibaca huruf L, huruf M dibaca huruf M, huruf N dibaca huruf N. Ya, ini. Kalau diperhatikan kebalik semua kan? Dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki, jadinya kelemene. Huruf O seperti biasa nggak ada masalah. Ada lagi nih huruf O yang punya titik dua di atasnya. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dengan membulatkan mulut teman-teman semuanya atau sedikit menaikkan lidah teman-teman semuanya ke langit-langit mulut teman-teman sekalian. Ya, bunyinya seperti E. Kalau O biasa, O sudah normal. Tapi kalau yang O titik dua, E. Kemudian kita masuk ke bagian huruf P. Seperti biasa nggak ada masalah. Huruf R. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut R, kalau dalam bahasa Turki disebut R. Kemudian S dibaca C. Huruf S yang punya ekor itu dibaca SY. SYE. SY. SY. Ya, jadi harus beda. Kalau huruf S biasa dibaca C, kalau huruf S yang berekor dibaca SY. Ada Y-nya. Ya, jangan sampai tertukar. Huruf T seperti biasa, huruf U seperti biasa, U yang titik dua sama seperti O sifatnya. Dia cukup bisa terdengar berbeda dengan O dan U yang normal. Cara bacanya pun kita membulatkan dan melangitkan lidah kita ke atas langit-langit mulut sehingga terdengar bunyi vokalnya berbeda antara O atau U yang tidak titik dengan O dan U yang bertitik dua. Lanjut, setelah I atau yang memiliki titik ada huruf V. Nah, tadi kan di awal disebutkan dalam bahasa Turki tidak ada abjad atau huruf W ya, W. Gantinya huruf V dalam bahasa Turki itu dibaca W, teman-teman. Jadi ingat kalau ada ketemu huruf V langsung dibaca W. Oke. Ada huruf Y dan terakhir ada huruf Z. Ini tidak ada masalah, semuanya normal seperti biasa. Inilah keuntungan belajar bahasa Turki, bagaimana teman-teman baru masuk materi awal di alfabet dapat kemudahan. Sebegitu mudah ketika teman-teman belajar bahasa bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Jepang gitu kan. Itu merupakan abjad-abjad yang tidak dikenal langsung. Sedangkan kita belajar abjad bahasa Latin yang ada 6 huruf bahasa Turkinya. Ya, seperti tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi kita rata-rata memiliki kesamaan dalam pelafalan. Itu yang membuat teman-teman mudah langsung belajar dari alfabetnya. Kayak gitu. Sekarang, kita ulangi lagi satu persatu, kemudian nanti kita akan coba tes ya bareng-bareng ya. Dengarkan baik-baik. A, B, C, C, D, E, V, G, Yumuşak G, Yumuşak G, Yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, U, V, Y, Z. Sekarang kita bareng-bareng untuk masuk ke pembagian huruf ya teman-teman. Pembagian huruf ini sangat-sangat kritis sekali. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak mengetahui jenis huruf, kemudian anggota huruf mana, hurufnya apa saja dalam pembagian huruf di bahasa Turki, itu
sangat-sangat fatal. Mengapa? Karena belajar bahasa Turki, ketika kita nanti membuat kalimat, kita perlu grammar, kita perlu imbuhan-imbuhan yang membentuk kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang sempurna, sebuah bahasa yang pas untuk disampaikan dan diterima informasinya. Bagaimana imbuhan tersebut terbentuk dalam bahasa Turki? Mereka mainnya adalah akhiran vokal. Imbuhannya, akhirannya itu ngelihat berdasarkan akhiran vokal. Kadang dalam setiap materi nggak hanya akhiran vokalnya aja yang dilihat. Makanya kita juga perlu wajib mengetahui di luar kepala huruf konsonan. Nah, sekarang huruf vokal dan huruf konsonan kan sudah dibagi jadi dua nih dari 29 huruf. Masing-masing dibagi dua lagi. Jadi ada 4 kategori, ada 4 jenis. Ya, kita dari huruf vokal dulu. Huruf vokal dalam bahasa Turki ada 8. Oke, dibagi dua, ada huruf vokal tebal, ada 4, dan huruf vokal tipis ada 4. Huruf vokal itu bahasa Turkinya ünlüler, ünlüler, ünlüler. Tebal bahasa Turkinya kalın, kalın, kalın. Huruf tipis, vokal tipis, bahasa Turkinya ince, ince, ince. Oke, kalın tebal, ince tipis. Hurufnya yang tebal apa? A, E, O, U. 4. Yang tipis ince, E, I, E, U. 4. Total 8. Oke. Ini harus dihafal, ini harus di luar kepala. Mana yang tebal, mana yang tipis. Kita sudah taruh di kantong kita. 8 huruf vokal. 4 tebal, 4 tipis. Masuk kita ke huruf konsonan. Ada konsonan keras, ada konsonan lembut. Konsonan bahasa Turkinya adalah ünsüzler. 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 Ada konsonan keras, ada konsonan lembut. Yang harus kita fokusin adalah konsonan keras. Sert. 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 Huruf konsonan keras. Ada 8 juga huruf konsonan keras. Apa saja hurufnya? Huruf V, C, T, K, C, Sh, H, P. 8 ya. Jadi sekarang total akumulasinya berapa, Hoja? Tadi huruf vokal tebal 4, huruf vokal tipis 4, total 8. Huruf konsonan keras 8. Berarti sudah berapa di kantong? Berapa huruf? 16 huruf. Huruf bahasa Turki ada berapa totalnya? 29. 29. Maka sisa hurufnya adalah huruf konsonan lembut yang paling banyak. Berapa sisa huruf konsonan lembut? Dari 29, kalau tadi total 16, 13. Oke, itu hurufnya paling banyak. Jadi, tugas kita harus tahu di luar kepala vokal tebal, vokal tipis, dan konsonan keras. 16 huruf utama ini. Sisanya 13 huruf itu tidak perlu dihafal, karena nanti otomatis teman-teman akan tahu. Oh, ini adalah huruf sisa, berarti huruf konsonan lembut. Karena kita tadi sudah mengutamakan, memprioritaskan untuk menghafal vokal tebal, vokal tipis, dan konsonan keras. Oke? Itu yang perlu diperhatikan. Hal utama ketika belajar alfabet, pembagian hurufnya harus betul-betul dikuasai di luar kepala. Oke? Tidak boleh nanti nggak hafal, nggak tahu, bolak-balik lihat. Itu akan susah kalau belajar bahasa Turki tanpa mengetahui pembagian huruf vokal dan konsonan. Itu tidak disarankan, teman-teman ya. Harus dihafal di luar kepala. Oke, sekarang kita udah taruh cara baca di kantong, udah selesai pembagian huruf kita dapat di kantong. Sekarang kita tinggal eksekusi. Di sini ada latihan membaca. Ben kasih contoh dulu. Jadi kita kasih contoh biar teman-teman lebih perfect nantinya, lebih maksimal dalam memperagakan membaca.
Merhaba, benim adım Oğuzhan. Ben Türk'üm. İstanbul'da oturuyorum. Ben mühendisim. Ingat, normal semuanya dibaca ya. Sekali lagi kita ulang. Merhaba, benim adım Oğuzhan. Ben Türk'üm. İstanbul'da oturuyorum. Ben mühendisim. Normal semuanya ya. Gampang. Di sini belum ada tingkat kesulitan. Ini masih teks pendek ya, supaya menguji bagaimana pemahaman huruf teman-teman semuanya bagus. Karena belajar bahasa Turki, apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar itulah yang sama ketika dibaca dan ditulis. Ya, kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris, yang ditulis lain, yang disebut lain, kita bacanya juga lain, nulisnya juga lain gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Turki enggak, apa yang teman-teman lihat itu yang teman-teman baca. Jadi pastikan semua hurufnya terbaca. Kecuali tadi huruf apa yang nggak dibaca dalam bahasa Turki? Yumuşaki. Yumuşak. Luar Musake. biasa.